Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Al-maqalah ats-tsaniyatu asyrata ya. Maqalah 12. Ats-tsaniyah asyarah, ats-tsaniyatu asyarah. An ba'dil hukama'i. Ayo. Ada enggak? An ba'dil hukama'i. Salah satu asya'a tufarrijul gusos. Salah satu asya'a tufarrijul gusos. Gusosok ya. Salah satu asya'a tufarrijul gusosok. Salah satu asya'a tufarrijul gusos. Tufarriju atau tufarrih? Tufarriju itu. Iya. Tufarriju itu artinya membuka ya, melepas, membuka. Farroja dari farroja yufarriju. Zikrullahi ta'ala. Zikrullahi ta'ala. Iya, zikrullahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah waliqa, ya bukan, yang betul tuh ya. Waliqa'u auliya'ah. Waliqa'u awliya'ihi. Waliqa'u auliya'ih ya. Waliqa'u awliya'ihi. Wa kalamul hukama'i. Wa kalamul hukama'i. Iya itu. Jadi ada 3 hal an ba'dil hukama dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalimat lainnya atibbaul qulub, dokter hati. Ada atibbaul jismi, dokter badan. Ada atibbaul qulub, ada dokter hati, dokter qalbu. Itu julukan buat al-hukama atau ahli hikmah. Tapi ada lagi ahli hikmah itu perdukunan, ada juga. Ada pesantrennya di Cianjur itu. Ngaji apa? Ngaji hikmah. Ternyata isinya itu belajar ngejampe. Salah satu asya'a. Jadi ada 3 perkara, ada 3 hal tufarriju al-gusosa yang dapat melepaskan atau membuka kesempitan. Al-gusos itu kesempitan ya. Bidomil ghain, dengan didomahkan ghain dibacanya gusos. Maksudnya takshiful gumum. Takshifu al-gumum, menyingsingkan, menyingsingkan. Gumum itu mendung, kebingungan ya, kesusahan. Itu tufarrijul gusos itu sama dengan takshiful gumum, melepaskan kesempitan, melepaskan kesusahan, Gummah, zamannya gumum. Pertama adalah zikrullahi ta'ala. Ini kalau ini ada ayatnya sih. Zikrullahi ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Nah, itu juga dari ayat ini juga. Jadi yang pertama zikrullahi ta'ala. Bi ayyi sigotin kanat, dengan sigoh ucapan apa saja. Jadi bebas ya dikirinya. Pokoknya zikir aja. Bi ayyi sigotin kanat, ka'an yakul kathiran, ka'anna yakul
ka'an yaqula katsiran, seperti membaca dengan banyak la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, sebanyak-banyaknya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah misalnya. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil, kalau la haula namanya hawalah. Istilahnya itu hawalah. Kalau basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Au bil munajati, atau dengan cara munajat. Tadi dengan membaca banyak-banyak la ilaha illallah, atau yang berikutnya dengan cara munajat. I'tiraf atau munajat. Ka'an yakul, seperti mengatakan ya mugitha kullamal khuf nadahu, ya mugitha kullamal khuf nadahu, wahai yang maha memberi pertolongan, al-mughis atau al-ghaus kata dulu, al-ghaus. Kulla malhufin nadahu, wahai yang maha memberi pertolongan setiap orang yang malhuf, yang kepepet, nadahu, ketika dia memanggilnya. Ini bagus nih, waya mujiba kulla mudtarri da'ahu, wahai yang mujiba, yang maha mengabulkan setiap orang yang menghadapi darurat. Ya mujiba kulla mudtarrin da'ahu, ketika dia berdoa kepadanya, da'ahu. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwah asahu, wa ya haliman, wahai yang maha penyantun, ala kulli dhi hafwatin, atas setiap orang yang melakukan kesalahan, kulli dhi haflat, atas setiap orang yang memiliki kesalahan, asahu, yang bermaksiat kepadanya. Wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, wa ya qaiman bil kifayah, wahai yang qaiman bil kifayah, itu kifayah itu kecukupan ya, yang memberi kecukupan bagi orang yang atharahu, memujinya, ala dunyahu, atas dunianya. Wa as'alukal wusula ila ma la asila ilaihi illa bima'unatik. Ini contoh munajat ya, contoh munajat. As'aluka, aku mohon, al-wusul, agar sampai ya, al-wusula, sampai, ila mala asila ilaihi, ila mala asilu, kepada apa-apa yang tidak sampai, ilahi, kepadanya, ila bima'unatik, kecuali dengan pertolonganmu, pertolonganmu. Jadi aku mohon ya kepadamu agar sampai kepada sesuatu posisi yang tidak sampai ilahi kepadanya kecuali dengan pertolonganmu. Wadaf'u mala atiku daf'uhu illa biquwatik. Wadaf'u, dan tolaklah ya, dan menolak mala, apa-apa yang tidak, atiku, aku sanggup untuk menolaknya kecuali dengan kekuatanmu. Itu seperti itu munajat. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun, dan aku memohon kepadamu khairatan fiha, kebaikan di dalamnya, dan di dalamnya ada afiat. Jadi kalau afiat itu menyangkut kesenangan rohani, kalau sehat menyangkut badani, kalau afiat menyangkut rohani. Wa afiatan fiha khair, dan afiah yang di dalamnya ada kebaikan. Jadi aku memohon kepadamu kebaikan yang di dalamnya ada afiat. Kebaikan itu lahiriah, afiat batiniah. Tapi aku juga memohon afiat yang di dalamnya ada kebaikan. Kebalikannya ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Itu contoh munajat. Munajat. Jadi bukan doa, munajat itu. Nah, pakai bahasa Indonesia boleh juga. Wahai yang ampunannya lebih cepat daripada hukumannya, wahai yang memberi tanpa memberitahu, wahai yang maha mengetahui tanpa dikasih tahu, wahai terus gitu. Itu namanya munajat. Nah, ilahi lastuli firdausi ahla itu terus munajat juga itu. Kemudian waliqa'a auliyaihi, liqa'a auliyaihi, jadi itu mudhof ilaih ya. Yang kedua, sesuatu yang bisa melepaskan, yang bisa mengurai kesusahan itu, yaitu yang kedua adalah berjumpa dengan auliyanya, para walinya. Berjumpa dengan para walinya. Itu di sini minal ulama'i wassalihin. Yang dimaksud aulia di sini adalah para ulama dan orang-orang soleh. Ini tombol hati, ini mah tombol hati, ini mah. Yang pertama juga tombol hati juga tadi tuh zikir wengi ingkang luwe ya. Ingkang suwe. Zikir wengi ingkang suwe. Ingkang suwe. Nah, ini juga termasuk nih tombol hati waliqa'a auliyai. Sering sowan sama para kiai, para ulama, para salihin, sering sowan. Ya. Wa kalamul hukama'i, dan ucapan-ucapan para hukama, ahli hikmah. Ya. Mendengarkan, membaca quotes-quotes yang disampaikan ahli hikmah. Itu masuk akal saja sih, isinya kan motivasi. Isinya motivasi. Wa kalamul hukama'i. Jadi alladzi yadullu ala khairai ad-dunya wal akhirah. Ucapan-ucapan hukama itu yang menunjukkan kepada kebaikan, yang memberi petunjuk atau yang menunjukkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Perlu motivasi. Jadi itu 3 ya. Apa 3 itu? Salah satu asya'a tufarrijul gusos. Ada 3 hal yang bisa melapangkan atau membuka, mengurai, yang bisa mengurai kesempitan. Gososo itu secara harfiah itu apa? Tenggelam. Gososo, tenggelam, sempit maksudnya. Yang pertama zikrullah ta'ala, mengingat Allah ta'ala. Yang kedua waliqa'u auliyaihi, menemui sowan ya, sowan kepada para walinya, yaitu para ulama, para sholihin. Wa kalamul hukama, dan mendengarkan kalimat-kalimat para hikmah. Mendengarkan ucapan-ucapan ahli hikmah, Ini yang mengurai kebekuan, mengurai kesempitan. Ini pendek sebetulnya, cuman ada sarahnya yang panjang. Al-maqalatu salisatu asyrata. Ayo. Al-maqalatu salisatu Asyrata. Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Ini tabi'in. Gurunya Abu Hanifah. Salah satu orang guru Abu Hanifah. Abu Hanifah sama guru Imam Malik juga itu. Jadi man la adabalahu la ilma lahu wa man la sabara lahu man la sabara lahu la dina lahu wa man la wari'a lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu.
Iya itu. Anil Hasanil Basri, dari Hasan al Basri. Itu Abu Sa'id ya aslinya itu. Hasan Basri. Semoga Allah meridhoinya, atau kata rahimahullah mungkin di tempat lain, di tulisan lainnya. Yaitu min akabirit tabi'in. Hasan al Basri itu termasuk pembesar. Akabir itu terbesar. Pembesar atau terbesar di sini. Akabirit tabi'in. Pembesar tabi'in. Tokoh tabi'in itu Hasan Basri itu terkenal. Yang menarik dari Hasan Basri itu, orang fikih mengakui kefikihannya, orang tasawuf mengakui ketasawufannya. Agak susah dimiliki oleh satu tokoh itu. Orang belajar fikih ke Hasan Basri, fikih orang belajar akhlak tasawuf juga ke Hasan al Basri. Luar biasa ini. Man la adabalahu, man la siapa saja, barang siapa saja, la adaba yang tidak punya adab, lahu itu baginya, la tidak adaba adab lahu baginya. Maksudnya la adaba lahu tidak punya adab. Man la adaba lahu siapa yang tidak punya adab, maksudnya adab ma Allah Ta'ala wa ma'al khalqi ya, maksudnya adab akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk ya. La ilma lahu, tidak ada ilmu baginya, tidak dinilai punya ilmu orang yang tidak punya adab. La ilma lahu. Jadi Imam Hasan al Basri ingin mengajarkan keilmuan seseorang itu harus diiringi dengan akhlak, dengan adab, sehingga ukuran orang berilmu itu kalau adabnya tinggi. Berat juga ini. Man la adaba lahu, siapa yang tidak punya adab, la ilma lahu, dianggap tidak ada ilmu baginya. Ya ta'adda bihi, itu tidak dianggap. Ya ta'adda itu dianggap ya artinya ya. Ya ta'adda bihi, tidak dianggap ya. Wa man la sabara lahu, siapa yang tidak bisa, yang tidak punya kesabaran, tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat sabar. Man la sabara lahu, siapa yang tidak punya sifat sabar. Ala tahammulil balaya wa ada ilkhal wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi. Ini penjelasan sabar. Wa ala ada il faraid. Siapa yang tidak punya sifat sabar, yaitu ala tahammulil balaya, dalam memikul bencana, dalam menanggung, tahammul itu menanggung ya, dalam menanggung musibah, balaya. Yang kedua, wa adal khalqi, adal khalqi, apa itu menyakit, apa disakiti makhluk ya, adal khalqi. Wa ada, dan menyakiti al khalqu di sini berarti ya. Ada nggak tulisan sudah? Nggak ada. Wa ada, dan menyakiti, dan al khalqu makhluk, maksudnya orang. Yang ketiga, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan sabar di atas beratnya menjauhi kemaksiatan. Wa ala ada il faraidi, dan atas menunaikan yang fardu. Jadi sabar itu yang pertama atas bala, musibah. Yang kedua karena disakiti orang, adal kholki, disakiti orang lain, dizalimi orang lain. Yang ketiga wala masyaqqati ijtinabil ma'asi, di dalam beratnya menjauhi maksiat, beratnya menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar itu di dalam menjalankan yang wajib, di dalam menjalankan yang wajib. Semuanya perlu kesabaran. Menjauhi maksiat, sabar. Menjalankan fardu itu kalimat lainnya alat ta'ah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua tadi bala ya, menanggung bala.
Bapak-bapak, yang paling berat sebenarnya yang ini, yang didolimi orang, didolimi makhluk lain, didolimi. Orang banyak bisa bersabar dengan bala, dengan musibah, balaya. Bisa orang. Yang kedua, orang juga dalam menjalankan yang fardu, orang bisa sabar, tabah. Dalam menjauhi maksiat juga mungkin. Yang paling berat itu kalau dihina oleh orang, itu susah hilang. Ini kelas berat, kelas siapapun ini paling berat tuh ini, kalau yang saya baca, yang saya rasakan, yang saya lihat di orang, pengalaman-pengalaman orang itu. Ilmunya tinggi, ibadahnya bagus, segala macam, bisa bertahan dalam segala hal, yang dalam masalah perempuan bisa bertahan, masalah judi, masalah bisa menghindar. Tapi kalau sudah tidak dihargai orang, tersinggung sama orang, itu paling berat itu. Pokoknya kalau diganggu orang itu gak tahan, itu tersinggung itu orang, terus biarpun yang kayak alim kayak apa pun. Tidak sedikit kan Ustadz kalau ditanya sedikit aja udah membalikannya, itu luar biasa itu. Gak usah Ustadz tempat lain lah, di Al-Hikmah juga kan ada yang begitu dulu. Orang kan bertanya biasa aja, ya jawab aja sih, nggak usah pakai macam-macam. Kalau bisa jawab, nggak bisa ya saya nggak tahu gitu, selesai aja. Wallahu alam itu. Tapi pasti ibadahnya kan bagus, kuat itu. Pasti menjauhi maksiatnya kuat kan. Tapi kalau udah urusan ditanya saja sama orang nggak bisa nahan, itu kan aneh itu. Kan orang bukan mendebat sebenarnya, kan hanya bertanya aja. Di televisi juga kan sering menghadapi yang begitu-begitu itu. Ya, kalau nggak cocok kan nggak apa-apa sebenarnya ya. Menurut saya begini, kalau Anda nggak setuju silakan, ya kan itu aja. Nggak usah ngamuk. Itu. Padahal kan orang nggak merendahkan dia. Itu waman la waro'a lahu, siapa yang tidak punya sifat wira'i. Nah, kalau orang Jawa sudah jadi bahasa Jawa itu wira'i. Wira'i itu menjaga diri dari yang haram ya. Wira'i itu menjaga benar dari yang haram, itu namanya waro'. Hati-hati menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Anil maharimi wasyubuhat. Anil maharimi wasyubuhat. Siapa yang bisa menjaga diri dari yang haram dan subhat, la zulfa lahu, dia tidak akan bisa dekat dengan Allah. La zulfa lahu, dia tidak akan bisa dekat dengan Allah. Maksudnya la martabata lahu indallah, tidak punya martabat, tidak punya nilai di sisi Allah. Wala kurbata, dan dia tidak bisa dekat posisinya dengan Allah, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala itu. Jadi Anil Hasanil Basri, dari Hasan al Basri radhiyallahu anhu, man la adabalahu, siapa yang tidak punya adab, la ilmalahu, tidak ada ilmu, dia tidak ada ilmu baginya. Wa man la sabarolahu, siapa yang tidak punya sifat sabar, la dinalahu, tidak ada agama baginya. Maksudnya tidak dianggap, ya ta'adda bihi, itu tidak dianggap maksudnya. Waman la wara'a lahu, siapa yang tidak bisa berhati-hati, tidak mempunyai sifat wara', tidak punya sifat kehati-hatian dari yang haram dan subhat, la zulfa lahu, dia tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, udah dekat ya. Cukup segitu aja. Jadi pelajaran pertama dari maqalah yang ke-12 dari sebagian ahli hikmah ya. Ada 3 perkara yang bisa melepaskan kesempitan hidup ya. Kesempitan hidup. Yaitu zikrullahi ta'ala, selalu mengingat Allah Ta'ala. Yang kedua liqaul
aulia, liqa'u auliyai, sawan dengan para walinya, mendatangi para walinya, wa kalamul hukamai, dan mendengarkan ucapan-ucapan para ahli hikmah. Ahli hikmah itu di sini yang dimaksud adalah ya ulama juga sih. Ya, itu. Yang berikutnya dari Hasan Basri radhiyallahu anhu, siapa yang tidak punya adab, dia tidak ada ilmu baginya. Siapa yang tidak punya sifat sabar, agama tidak dianggap beragama. La dina lahu, maksudnya agamanya kurang. Waman la wara'a lahu, siapa yang tidak punya sifat wara atau berhati-hati dari yang haram dan yang subhat, la zulfa lahu, dia tidak bisa dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.